Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia sejak awal tahun 2020 lalu memunculkan banyak masalah baru yang harus segera ditangani. Pandemi berdampak pada berbagai bidang, salah satunya adalah bidang pendidikan. Masalah utama dalam bidang pendidikan adalah terjadinya perubahan cara belajar siswa. Sejak awal pandemi, pembelajaran harus dilakukan secara daring. Siswa-siswi sangat sulit menerima dan mempelajari pelajaran hampir di semua mapel, terutama mapel yang berkaitan dengan numerasi, salah satunya adalah mapel matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosita Fatmawati, peserta Latsar golongan 3 Angkatan 49, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2022. Saya bertugas di SMP Negeri 4 1 Atap Karangjambu sebagai guru mata pelajaran matematika. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan laporan aktualisasi dan habituasi saya yang berjudul Optimalisasi Kemampuan Numerasi pada Pembelajaran Matematika melalui media pembelajaran siswa kelas 7 SMP Negeri 4 1 Atap Karangjambu, Kecamatan Karangjambu, Kabupaten Purbalingga. Selamat menyaksikan. Kegiatan pertama, melakukan review RPP dan silabus matematika menjadi pembelajaran yang menarik serta membuat soal pretest dan post-test. Tahap yang pertama adalah melakukan konsultasi dengan mentor. Saya menerima berbagai saran dan masukan dari kepala sekolah dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan saya lakukan. Tahap yang kedua adalah menyiapkan bahan dan materi. Saya mencari referensi dari berbagai sumber sebelum melakukan review RPP. Tahap yang ketiga adalah melakukan review RPP dan silabus. Saya mereview RPP dan silabus dengan sungguh-sungguh karena merupakan tugas dan kewajiban guru. Tahap yang keempat adalah mencetak RPP dan silabus. Saya bertanggung jawab dalam pembuatan RPP dan silabus. Tahap yang kelima adalah membuat instrumen untuk pretest dan post-test. Saya menyiapkan soal pretest dan post-test dengan penuh tanggung jawab. Tahap yang keenam adalah melakukan pretest untuk peserta didik kelas 7. Saya memberikan penilaian secara jujur dan bertanggung jawab. Kegiatan yang kedua adalah membuat media pembelajaran berupa video pembelajaran matematika. Tahap kegiatan yang pertama adalah mengumpulkan bahan dan materi. Saya bertindak proaktif dengan mengumpulkan literatur yang sesuai dari berbagai sumber. Tahap kegiatan yang kedua adalah mengunduh video matematika dari YouTube. Saya mengunduh video yang terkait dengan materi pembelajaran yang akan dikembangkan. Tahap kegiatan yang ketiga adalah membuat video. Saya membuat video dengan cermat dan penuh tanggung jawab. Tahap kegiatan yang keempat adalah memasukkan ke akun agar bisa diakses oleh seluruh peserta didik. Dengan mengupload video pembelajaran di akun, kemudian, link di-share kepada seluruh siswa, maka siswa bisa menonton kapanpun dan dimanapun. Kegiatan yang ketiga adalah membuat alat peraga untuk mendukung pembelajaran matematika. Tahap kegiatan yang pertama adalah menyiapkan bahan dan materi. Saya menggunakan uang pribadi dalam memberi alat dan bahan yang diperlukan. Tahap yang kedua adalah membuat desain untuk alat peraga. Saya membuat desain alat peraga sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Tahap kegiatan yang ketiga adalah membuat alat peraga. Dengan membuat alat peraga, maka kebutuhan siswa dalam pembelajaran akan terpenuhi. Kegiatan yang keempat, melakukan praktek pembelajaran matematika
untuk meningkatkan kemampuan numerasi peserta didik kelas 7. Tahap kegiatan yang pertama adalah menyiapkan bahan dan materi. Sebelum pembelajaran, saya melakukan persiapan bahan dan materi agar kegiatan pembelajaran berjalan lancar. Tahap yang kedua adalah melakukan pembelajaran matematika menggunakan media pembelajaran. Saya melakukan pembelajaran dengan bantuan media pembelajaran dan memberi kesempatan kepada siswa untuk turut aktif guna menciptakan pembelajaran yang menarik. Tahap yang ketiga adalah melakukan uji coba tes soal matematika. Saya melakukan tugas mengoreksi dengan baik dan saya tidak membedakan dalam menilai hasil evaluasi. Tahap keempat, melakukan post-test. Saya memberikan penilaian secara jujur dan bertanggung jawab. Kegiatan yang kelima, melakukan evaluasi hasil pembelajaran matematika menggunakan media pembelajaran. Tahap yang pertama adalah mengumpulkan nilai pretest dan post-test. Saya merekap nilai pretest dan post-test dengan jujur, cermat, dan bertanggung jawab. Tahap yang kedua adalah mengoreksi dan merekap hasil soal uji coba. Saya melakukan tugas mengoreksi dengan baik dan tidak membedakan dalam menilai hasil evaluasi. Tahap yang ketiga adalah membuat analisis keberhasilan siswa dalam belajar matematika menggunakan media. Saya melaksanakan tugas analisis dengan tanggung jawab. Tahap yang keempat adalah memberikan reward kepada peserta didik yang mempunyai nilai bagus. Saya memberikan penghargaan kepada siswa untuk menciptakan hubungan yang baik dan memberi semangat kepada siswa. Tahap yang kelima adalah membuat laporan hasil evaluasi. Saya melaporkan hasil pembelajaran secara transparan dan sebagai bentuk kinerja terbaik untuk melaporkan kepada mentor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Sari, kelas 7. Pengalaman saya diajar sama Bu Rosita, saya jadi bisa menyelesaikan soal yang berkaitan dengan diagram lingkaran SLF. Terima kasih. Saya Eliana guru mapel seni budaya SMP rekan dari Ibu Rosita Fatmawati. Di era pandemi sekarang ini, pembelajaran memang memunculkan berbagai kendala. Di antaranya adalah kemampuan numerasi siswa. Saya sangat mengapresiasi kegiatan yang telah dilakukan oleh Ibu Rosita Fatmawati, yaitu melakukan pembelajaran menggunakan alat peraga dan video dari YouTube. Dengan adanya video yang diunggah di YouTube, siswa dapat mengakses dimanapun dan kapanpun, sehingga anak-anak akan lebih mudah dalam belajar. Semoga Bu Rosita Fatmawati terus melakukan inovasi dan memajukan SMK Negeri 4 1 Angkatan 2020 menjadi lebih baik lagi. Semangat untuk Bu Rosita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Marianto selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 4 1 Angkatan 2020. Hari ini menyatakan dengan datangnya Ibu Rosita Fatmawati di sekolah kami tentunya akan membawa warna baru bagi sekolah kami. Bu Rosita dengan basic matematika itu akan membawa tentunya di kelas jauh lebih bagus dibandingkan guru yang bukan basic matematika. Inovasi-inovasi yang diberikan oleh Bu Rosita terhadap pembelajaran di kelas tentunya akan membawa sesuatu yang baru yang nantinya dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan bakat dan minatnya di dalam matematika. Inovasi-inovasi yang seperti inilah yang nantinya bisa dapat dimanfaatkan di sekolah kami. Inovasi yang bagus, inovasi yang memberikan pelayanan pada siswa yang tentunya itu dapat memberikan student well-being di siswa. Inovasi-inovasi itu tentunya akan sangat lebih bagus apabila dituliskan menjadi publikasi ilmiah
yang nantinya bisa dapat bermanfaat bagi orang lain. Dari inovasi-inovasi tersebut tentunya harapan kami selaku kepala sekolah dapat juga mendukung untuk peningkatan prestasi baik itu siswa maupun gurunya. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.